Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Firlansyah dari kelas pengolahan citra digital. Akan melanjutkan penjelasan saya tentang perhitungan manual pada metode Otsu yang telah saya jelaskan sebelumnya pada video sebelumnya. Jadi, yang saya akan hitung itu untuk di setiap nilai K untuk menentukan nilai K terbaik, yang dimana nilai within class variance-nya yang terendah. Ya, berarti nilai K atau nilai ambang itu yang terbaik. Jadi pertama-tama ini adalah citra, nilai-nilai pixel pada setiap pixel di citra yang telah saya ubah sebelumnya di MATLAB. Jadi ada 1, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Lalu saya buatkan histogram. Lalu ini adalah nilai-nilai intensitas yang saya urutkan berdasarkan ascending dari 0 sampai 170. Lalu menghitung jumlah pixel yang ada pada pada citra ini. Jadi intensitas 0 ada 13, intensitas 1 ada 1, intensitas 3 ada 1. Dan ini adalah hasil perhitungan intensitas dikali dengan jumlah pixel. Jadi 0 kali 13, 0, 1 kali 1, 1. Lalu karena jumlah macam intensitas yang ada pada citra yang telah saya ubah ada 34, maka nilai K yang akan saya hitung mulai dari K0 sampai 33. Yang dimana apabila K-nya 0 berarti background-nya 0 dan foreground-nya semua dari 0 sampai 170 ini. Yang dimana apabila dalam perhitungan metode Otsu itu menghitung weight, mean, dan variance untuk setiap background dan foreground-nya. Lalu menghitung within class variance-nya dengan menjumlahkan hasil dari perkalian weight dan mean pada background dan weight mean pada foreground. Jadi dimulai dengan K sama dengan 0. Jadi pertama-tama hitung weight, mean, dan variance untuk di background dan foreground-nya. Jadi untuk menghitung nilai weight pada background, nilai pixel yang ada pada jumlah pixel yang ada pada background ini jadi 0 dibagi dengan 50. Jadi 0 dibagi 50 ya 0. Terus min pada background. Yang dimana nilai intensitas yang ada pada background dikali dengan jumlah pixel yang ada pada background dibagi dengan berapa jumlah yang ada pada background. Jadi jumlahnya ada 0. Jadi 0 dibagi 0 ya 0. Selanjutnya variance pada background. Nilai jumlah pixel yang ada pada background jadi 0 dikurang dengan min. Minnya 0. Dipangkat 2-kan 0. Terus dikali dengan jumlah pixel yang ada pada background. Lalu dibagi 0. Jadi hasilnya 0. Begitupun pada foreground. Lalu menghitung within class dengan menjumlahkan hasil perkalian dari weight dikali dengan variance pada background dan foreground. Jadi weight background dikali dengan variance background ditambah dengan weight foreground dikali variance foreground. Dan selanjutnya dihitung semua nilai-nilai yang ada pada nilai K yang ada. Jadi K0, K1 sampai K33. Yang dimana K1 itu berarti background-nya 1. Foreground-nya 33. Dan kalau di K2 itu background-nya ada 2. Foreground-nya ada 32. Dan seterusnya. Jadi ini semua hasil perhitungan weight, mean, variance pada background dan foreground untuk setiap nilai ambang yang ada. Lalu menghitung within class-nya.
Lalu untuk menentukan nilai K atau nilai ambang yang terbaik atau nilai K yang terbaik dengan menghitung atau mencari hasil dari within class untuk setiap K ini, K0 sampai K33, menghitung K0 sampai K33 yang terendah, maka K itulah yang digunakan sebagai nilai ambang terbaik. Jadi kita gunakan rumus sama dengan min buka kurung within class. Jadi semua nilai yang ada pada within class di setiap nilai K ini kita blok. Within class pada K24, within class pada K32, within class 21. Jadi penjelasan untuk menghitung wake mean variance dan within class variance telah saya jelaskan di video sebelumnya. Maka saya sisa lanjutkan untuk setiap nilai K yang ada untuk menghitung nilai terbaiknya. Kali tutup kurung, enter. Jadi nilai terendah yang ada pada within class untuk setiap nilai K yang ada atau nilai ambang yang ada adalah 492,91, yang dimana nilai 492,91 itu ada pada K17 ini. Seperti yang telah saya hitung sebelumnya, di video sebelumnya itu K17. Jadi ini adalah nilai terbaik yang akan diproses sebagai nilai ambang terbaik. Jadi semua nilai pixel yang ada pada level 17 kurang dari 17 maka dianggap sebagai background, dan level yang dari 17 hingga lebih dari 17 maka dianggap sebagai foreground atau objek. Jadi mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.